Karena dulu minatnya di sekolah dasar itu lebih ke kesenian. Rancak disuruh guru 4 lomba berkisah bahasa Banjar, lomba bajapin segala macam. Kenapa yang membuat Pian jadi kayak aku sudah uyuh segala macam gitu nah. Lalu Pian akhirnya bangkit lagi untuk aku harus untung nih. 3 aliyah itu didaftarkan Ustadz di UIN. Nah, Rip ini sebagai pipika tikam, bila misalkan kadar rezeki kuliah di umum ini ikam kawin kan. Tahunya bahasa Arab kalimat apa aja, Mus? Apalah. Assalamualaikum. Aduh, kan banyak kosakata yang lain kayak halo, wassalamualaikum aja. Bahasa Arab ada. Bahasa Arab, cuman ya banyak lah itu nah. Allahu Akbar. Bahasa Arab juga. Namanya keinginan masih ada anak menuntut ilmu di luar pulau. Akhirnya tak jual sebuah kendaraan. Gaji honor dengan PNS itu bukan 6/4 tapi 8/2. Jauh banget bedanya. Pesan Buhan Pian yang masih posisi berjuang, ya betul. Tetap perjuangkan apa yang menjadi mimpi Buhan Pian Beratan. Karena seueuh apapun kita, ulun meyakini Tuhan itu kada pernah keliru dalam mengkalkulasikan setiap usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar kula samunyan. Nah, tebulik pulang di acara Bawara Bapandiran wan Urang Banua. Hari ini kita Bapandir lawan siapa Bang Mus? Nah, jadi lagi dan lagi kita nih kada pernah mendatangkan tamu nang biasa-biasa. Tamu kita ini selalu luar biasa. Berarti hari ini urang nang spesial benar. Kayak martabak juga. Iya. Benar tuh. Nah, si Dini karena kebetulan kita nih Win kalau sekalinya bintang tamu kita nih mantan Presma Win. Apalagi habis itu si Dini founder atau pendiri Duta Kampus. Jadi luar biasa banget sih. Banyak sebenarnya lagi lah. Ya, cuman kita supaya lebih tahu dan supaya kata salah kita tanyakan ke orang. Langsung tanyakan si Din. Jadi tamu kita hari ini adalah Bang Arif Rahman Heriansa. Ya, kita beri tepuk tangan dulu sedikit. Selamat datang Bang. Oke, selamat datang. Siapa kabar Pian hari ini? Alhamdulillah baik dan sedikit kedinginan. Karena kita habis berhujan juga. Habis berhujan juga. Ditambah pahala kita semakin banyak. Sudah puasa kita berhujan pulang. Bujur silaturahmi. Bujur Bang. Tapi Bang pas banget nih hujan-hujan nih kita ngopian sebujurnya. Nah, hari ini kita ada kopi Red Wine. Kopinya nih kayak apa Bang Mus? Kopinya nih kita rasain dulu. Oke, kita rasain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Kayak apa Bun? Kayak apa rasanya? Rasanya nih cocok sagan orang nang ketujuh kopi kayak ulun. Kamu ketujuh kopi? Sama kamu ketujuh kopi juga. Lain ketujuh banyu sitruk. Tapi ini ulun ketujuh karena kopinya ini belain daripada yang lain. Ya, bujur. Nah, jadi bagi Buhan Pian yang hendak mengopi di Redland. Jadi Redland ini kan ada cuma menyediakan kopi aja, ada menyediakan makanan juga, ada menyediakan snack-snacknya juga. Bahkan minumannya kan ada cuma kopi. Ada non kopi juga. Banyak macamnya. Nah, kalau ulun hendak mengopi di sini, di mana alamatnya Bang? Tempatnya itu ada di Gedung Batas Kota. Jadi pas di perbatasan kota. Ya, di gedung batas kota. Ini mana tempatnya nyaman pulang. Apa nih namanya? Ada tempat VIP-nya juga. AC begitu. Kawagesan rapat berarti. Iya, betul. Kawagesan rapat. Nah, Bang, berarti kopinya nyaman loh, Bang? Nyaman banget. Ada rasa yang berbeda. Ini kan gimmick soalnya. Karena rasanya udah 1000 jur nyaman. Modelnya belain daripada kopi-kopi yang lain. Yang tadinya kita kedinginan jadi lebih hangat. Nah, itu pasnya mengawani kita hari ini Bapandiran lawan urang nang spesial. Masyaallah, bejo. Nah, sebelum kita terlalu jauh Bang, ulun hendak tahu dulu siapa gerang Bang Arif Rahman Heriansa ini. Supaya kita lebih mengenal Tapi kami minta izin dulu mengiyaupin abang lah. Ada apa-apa. Asal jangan dikeokai aja. Tuhan Bang. Oke, baik. Mustafa dan Rizal, sebenarnya pertanyaan seperti itu maulah ulun minder banget. Siapa ikam ya? Itu semacam kayak jokes kan. Siapa ikam? Seolah-olah tuh kayak ikam ini penting kan dak? Penting. Jadi kan orang itu biasanya kalau di luar dari aktivitas mengajar, biasanya orang manggil Bang Arif. Nah, tapi kan sebagai orang yang memang sudah bekerja dalam dunia pendidikan, biasanya orang mengenal sebagai akademisi. Akademisi ulun ngajar di kampus. Sudah jalan 8 tahun nih. Kita anak UIN. Kayak gini loh tangan. Unggul. Alhamdulillah. Unggul dan berhalal. Sudah 8 tahun bekerja di UIN, tepatnya di Fakultas Tarbiyah
tarbiyah. 8 tahun. Ngajar di PAI, PGMI, juga kadang di jurusan yang lain. Nah, itu aktivitas yang sampai Kamarian. Kamarian tahu ya lo? Tahu. Tahu. Orang Banua juga Pak. Mungkin aja tahun ya. Tahu. Jadi panumnya di sini panumnya ini. Panumnya. Sebenarnya umur lebih tua daripada bulan kita. Oke. Nah, jadi siang sampai Kamarian di kampus UIN ngajar jadi dosen dari pagi sampai siang itu ngajar di sekolah luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi aktivitas sehari-hari itu sebagai akademisi, guru dan dosen. Nah, tapi di luar daripada aktivitas itu ulun ketujuh kegiatan. Jadi misalkan ada anak-anak atau ading-ading yang mengundang ulun seputar tema kayak kepemimpinan, organisasi atau juga duta-dutaan, melatih juga. Nah, biasanya itulah yang mengapa orang itu tahu sama ulun. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ulun nikmati. Semuanya ulun nikmati dan ketika selesai kegiatan itu ulun jadi bapak rumah tangga. Banyak rangkapannya sebenarnya. Padat jadwal Sidin dari pagi tuh sampai sore mengajar aja Sidin lah. Tapi Sidin walaupun mengajar indah juga mengajar aja terus tetap ada. Banyak lagi aktivitas Sidin. Produktif abang ini produktif. Tadi sampai Kamarian sampai tengah malam kita bertamu. Mundur bola. Sebenarnya nih kita tengah malam mana Bang? Tengah malam. Karek lagi sahur ya. Selajur kita nih pesan. Selajur kembali kita sahur di Red Line. Mantap. Masuk Bang ya. Nah, ini tapi kan kita terlalu jauh kita membahas tentang ke akademisi dan segala macamnya. Sebelum jauh ke situ Bang Arif kita hendak tahu dulu masa halusnya Bang Arif ini kayak apa gerang orang nggak? Maksudnya sama aja kah lawan kami? Sama apa nih? Sama kurang bahagia. Jadi sudah ada gitu dulu. Jadi bingung kami nih. Kalau kan kita bakal layangan juga balok. Atau permainan bahari itu justru berbeda lawan zaman kami misalkan ya tenaga banyak. Nah, kayak apa zaman pian bahari itu lagi halus ya. Bedanya permainannya lebih banyak bahari. Nah, jalaimu saya jadi waktu halus ulun di Amuntai. Asli orang Amuntai. Amuntai Bang. Asli orang Amuntai, kuitan orang Amuntai juga. Nah, sekolah TK sampai SD di Amuntai. Habis lulus SD dikirim abah ke pesantren. Anak pesantren selama 7 tahun di Ponpes Alpalah. Di Banjarbaru. Habis itu karena ini jujur lah, karena ulun merasa 7 tahun tuh lawas bener ya kalau lawas itu banget. Kuning, handak ampi di pondok ada di jinakan kuitan. Jadi semampu ulun bertahan di pondok sampai lulus sekalinya, alhamdulillah, dan sampai sekarang kadang menyangka kalau lulus di pondok 7 tahun. Nah, karena pembelajaran itu hampir tidak ada pembelajaran yang modern kan di pondok ulun itu. Jadi ulun berpikir nanti kuliah harus ngambil jurusan umum. Karena dulu minatnya di sekolah dasar itu lebih ke kesenian. Rancak disuruh guru 4 lomba berkisah bahasa Banjar, lomba bajapin segala macam. Jadi kesenian lah. Jadi hal itu maulah ulun kayak nih kayaknya ini adalah dunia ulun. Mendaftarlah ulun kuliah 3 kali, 2 kali di Kalsel, 1 kali di Jawa, itu jurusan kesenian. Di mana tuh Bang? Di Jawa nih, di mana? Di Jogja juga. Di Jogja. Nah, habis itu ternyata kada rezeki bunai. Nah, kada rezeki, dan ketika kelas 3 aliyah itu didaftarkan Ustadz di UIN. Nah, Rip ini sebagai pipikat ikam, bila misalkan kada rezeki kuliah di umum ini, ikam kawin kan. Nah, jika tidak mungkin kita kada tetamu ban. Jujur masuk di UIN jurusannya Ustadz ulun juga memilihkan itu jurusan PAI. Kenapa jadi Fakultas Tarbiyah Ustadz? Karena ikam nih kawaji Jesidin jadi guru Jesidin. Nah, padahal diberatakan waktu di pondok tuh sadar diri banget. Kayak kemampuan kita baca kitab kuning, daripada orang. Nah, orang tuh segala macam pintar baca kitab kuning, hafalannya kuat. Ulun melalain surangan di pondok. Jujuran nih melalain surangan. Nah, jadi karena berkah kawa bertahan sampai lulus tuh, alhamdulillah kawa menjalani kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Nah, alhamdulillah. Kalau masalah masa kecil sebenarnya kita ini dibedakan oleh zaman. Nah,
dulu pada saat ulun masih halus, ulun hampir kadesua memegang HP. HP kadesua pertama kali itu ditukarkan abah HP itu kelas hampir hendak naik ke 3 aliyah. Karena menurun kan boleh kan 2 HP itu. Nah, belajar bakandaraan buannya lambat juga. Mungkin buan pian belajar bakandaraan saat SD. SMP ulun SD kelas 5. Pian suhunya pokoknya pendahuluan deh sih ini semuaan. Suhunya ya kalau. Nah, ulun tuh belajar bakandaraan tuh landung bener buannya. Nah, jadi lo waktu kuliah di UIN itu semasa di pondok kan hampir tidak suah nih mengikuti kendaraan. Sekali suku kuliah di UIN kita kan ada kenal UPB tuh. Jam 6.45 kita masuk. Nah, ulun tuh rancak terabas seorang bakandaraan. Karena menyesai jam kita terlambat bangun dan jakap man terabah tuh orang kasihan. Niki tawakan orang terabah tuh ikam terus kan terabah sorangan. Saking rancaknya saking kada terbiasanya mengikuti kendaraan gitu. Nah, kayak itu. Jadi masa halus itu alhamdulillah di Amuntai walaupun orang banyak ada menyangka seorang orang Amuntai tapi masih bangga sama status seorang sebagai putra daerah kelahiran Amuntai. Dan setelah lulus di UIN berapa tahun kuliah Rijal? Ulun saat ini kan ini memanfaatkan semester ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita samanya di sana. Jadi ulun itu kuliah agak lawas benar. Nah, dan itu pun judul skripsi dosen pembimbing mencariakan. Kada sengaja juga tetamu di jurusan. Rip Jasidin, pabila ikam tuntung kuliah Jasidin. Pak, cariakan bang ulun judul skripsi. Sakalinya dicarikan sidin bujuran. Diterima oleh biro, ulun gawi, alhamdulillah lulus kayak orang. Nah, aku coba ya. Jadi alhamdulillah tamu dosen pembimbing yang baik benar alhamdulillah. Jadi setelah itu alhamdulillah berkesempatan untuk lanjut di S2 di Jogja. Jadi kan dulu S1 kan tesnya di Jogja tuh kan rezeki alhamdulillah S2 rezeki. Jadi itu menghantarkan. Jadi ketika hendak nyambung S2 itu bertamu nih lawan Pak Rektor Bapak Pak Oji Asri saat itu ditakoni sidin Rip hendak ngambil jurusan apa. Nah ulun ini berpikir linear. Linear karena ulun memang kada ada pilihan jurusan yang penting kawa sakulah di luar pulau. Nah, Enggi Jasidin ambil jurusan yang langka ripa yang mana keilmuannya itu di Banua masih belum orang banyak basic keilmuan itu. Dan bila ikam lulus kawa ilmunya tak pakai di Banua. Nah, hingga akhirnya rezeki ulun ngambil S2 itu studi disabilitas pendidikan inklusi. Nah, paham lah. Paham. Jangan berdiam-diam dikira kada paham kok. Ngerti aku. Nah, Pian balik Bang sedikit Bang lah. Pian Amuntai di mana aja Bang? Amuntai di desa Hulu Pasar, Parakaryas. Kenapa? Amuntai juga soalnya. Mama ulun orang Amuntai di Pakacangan. Di Pakacangan. Bahasa berangan je kita tuh. Bahasa berangan. Aku ada kampung benar. Padahal aku masih kota. Masih Amuntai tengah itu. Masih Amuntai tengah. Kalau Sidin Bang Amuntai mana nih? Sama Besubaran. Besubaran. Dikira tadi mustadi di Amsterdam. Di Eropa Timur. Amsterdam. Amuntai sedikit ke dalam. Ada panjangannya sih. USA ujung selatan. Menarik nih bahas yang jadi Pian tadi. Pian tadi kan di pondok 7 tahun. Soalnya kan kada pernah merasakan pondok tuh kayak pegerang gitu Jadi ulun asalnya dari Man gitu jadi Man tuh ulun rasa mana sudah gitu. Karena kan dari SMP loh Bang. SMP habis tuh ke aliyah belajar bahasa Arab. Jadi asal ulun kayak mengaji Bang gitu karena kada pernah gitu Banyak hafalan juga ya kalau sama Rijal Man juga. Man juga makanya sekelas kebun ikam di beda Man. Ulun Man 2 nya Man 3. Beda. Nah, jadi itu tukang kameramennya Man 1. Pas berarti ini kalau kita mulai Bang bulan Man. Jadi apa tadi Mus? Nah, jadi kenapa yang membuat Pian jadi kayak aku sudah uyuh segala macam gitu lalu Pian akhirnya bangkit lagi untuk aku harus untung nih gitu. Apa yang mulai Pian kayak itu gitu menurut. Oke, jadi kan yang pertama tuh karena masih lawan kuitan bukan ya. Ini tuh palit sudah lah sebenarnya. Sebenarnya kita tuh hendak berontak kayak mak ulun nih bener dari pondok nih. Mbah ulun hendak ampi segala macam tapi ulun lanjut sekolah tapi di umum kayak itu. Cuman ulun ingat jarak kuitan itu ikam harus tuntung ripai kayak apapun keadaannya. Tapi ada satu kalimat motivasi dari Ustadz ulun di pondok tuh seperti ini kisahnya. Bila buan ikam hakun sampai tamat di pondok, insyaallah hidup buan ikam berberkah. Berberkah itu dalam tanda kutip ikam akan
mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Amin. Nah, jadi itu yang maulah motivasi benar. Papadahan yang maulah jadi kuat. Iya, papadahan yang jadi kuat. Walaupun ya kita sadar namanya di pondok kan bisa disambat nyaman-nyaman kada. Iya. Akses kita terbatas. Namanya anak-anak usia belas-belasan tahun tuh pasti ada perasaan kayak anak bebas apabila kalau menguti HP segala macam. Nah, gitu. Nah, berarti kan Pian nih imbah lulus pondok kan Pian kuliah nih di UIN loh. Ibaratnya kan Pian melanjutkan perantauan lah bahasanya. Nah, menurut Pian ada kultur shock lah antara Pian dari pondok habis itu ke kuliah gitu. Nah, apa yang maulah perbedaannya gitu. Nah, walaupun di UIN ini kan ada juga apa asrama kah? Asrama. Nah, asrama aja tuh. Ada lawas gue juga. Aku lawas. Waktu zaman ulun lawas tuh. Berapa bang? Setahun. Setahun. Waktu ulun sudah naik tingkat semester 3 baru setengah tahun yang di bawah ulun. Waduh, setahun. Ulun sebulan aja bang. Ulun 2 bulan. Itu sebulan tuh daring kali aja. Kada bang ya? Ulun karena habis Covid loh, jadi maksudnya disedikiti lah ya. Dikurangi awalnya jadi sebulan gitu. Oke. Nah itu kultur shocknya itu adalah pertama nih jujur takajud di kelas alhamdulillah ada bibinian. Jadi itu salah satu termasuk kultur shock. Yang kedua kita dulu makan dimakani waktu di pondok. Jadi disediakan 3 kali sehari kita dengan kita sadar kayak rasanya iwak di pondok ya kalau kalau di kita kuliah kita bebas hendak memasak saurang, hendak manukar gitu. Dan ulun tuh masih dalam tahap transisi untuk move on karena kuliah ke jurusan umum ke kesenian itu kada diterima. Jadi transisi move on ulun tuh agak lumayan lama. Hampir 1 semester menjalani nih kasih nih pulang. Kalau modalnya pulang nih. Bujur. Tapi alhamdulillah yang maulah ulun bangkit itu adalah ulun bisa ikut kegiatan organisasi. Nah, kegiatan organisasi karena ulun basicnya tadi di kesenian, akhirnya ulun dapat sanggar bahana. Nah, di situ penjalurannya bang. Penjalurannya di situ yang maulah ulun kayak semangat lagi. Nah, karena sesuatu yang ulun minati itu ternyata ada di kampus ini. Nah, itu. Ada berarti dasar jika tadi kan Presma jual. Nah, Pian tuh jadi tertarik umpat aktivis itu nah kayak apa tuh awal prosesnya karena kan kesenian nih mohon maaf lah menurun salah kayak agak berbeda loh dengan aktivis berbeda loh maksudnya jalurnya kayak walaupun sebenarnya banyak juga kesenian yang memperjuangkan hak-hak dan segala macamnya kayak itu. Nah Piannya jadi tertarik juga dengan aktivis, tertarik juga dengan kesenian tuh dari mana awal mulanya? Kalau kesenian jujur memang tertarik karena ulun, tapi kalau dalam dunia aktivis jujur dibawa kawan sekos. Berarti di awalnya nih apa yang anak organisasi ya? Karena organisasi cuma anak 4 sanggar aja. Karena kebetulan sekos sama kakak tingkat. Nah kakak tingkat ini aktivis. Jadi kamu harus umpat ini. Akhirnya terbawa arus jurang tuh. Nah terbawa arus sampai akhirnya jadi ketua umum. Di sanggar jadi ketua umum juga. Berarti kan jiwa leadership ini dasar ada. Makanya dipercaya orang. Walaupun di pondok merasa kada ada bang. Kadang bang kita di sekolah tuh masih kada tapi pas di kuliah nih. Nah sama kayak kawan lu nih juga. Ada. Organisasi pertama apa bang yang diumpati? Organisasi pertama itu Forum Silaturahmi Mahasiswa. Yang kedua itu HMI. Yang ketiga Sanggar Bahana. Baru habis itu di HMJPAI juga. Di HMJPAI baru ditarik ke Dema Univ. Panjang benar. Panjang proses ini. Habis itu di KPMU suah jadi ketua juga. Jadi panitia pemilu. Kita tuh kayak KPU-nya. KPU dan Bawaslu. Karena kita sama-sama orang UIN juga. Pas jadi ketum Sanggar Bahana itu semester 6. Pas sudah lengser malam Senin lengser jadi ketua Sanggar Bahana. Besok hari Seninnya pemilu tuh dicalonkan jadi ketua Dema Univ kan akhirnya terpilih. Jadi lengser jabatan tuh sekitar hampir 8 jam aja. Langsung dapat 8 jam semester 8 itu dan akhirnya semester 10 selesai. Gigi. Saya luar biasa benar kepemimpinan si Dinding itu berarti nang di IG Pian tuh SBA tuh Sanggar Bahana bang lah. Bisa juga suku Banjar asli. Atau bisa juga soto Bang Ahmad. Banyak lagi panjangannya nih sebenarnya. Nah, tadi kan sudah yang aku sempat dulu aja si Dini salah satu pendiri atau founder dari Duta Kampus. Di UIN tuh ngarannya Putra Putri Antasari. Apa alasan Pian jadi kayaknya harus ada ini deh gitu. Bentar. Imus pernah tertarik lompat apa ya? Kan Imus
Ya Allah. Cuma lu sadar diri. Apa yang mulai sadar diri? Kayak pala. Ada good looking tuh harus kayak pegang bang. Dia kan berangkat harus nulun. Oh gitu. Aku ini kan good looking gitu. Padahal kan tertera di persyaratan itu tidak ada yang harus good looking. Berpenampilan menarik pun tinggi badan, berat badan, berpenampilan menarik itu sudah ulun hapus sudah tuh. Dulu pernah ada hal itu. Cuman kan kita sadar gimana inklusi itu merangkul semua. Jadi selama kita bisa berpenampilan bersih, rapi, maka kita sudah pantas disambat oleh good looking tadi. Berarti cocok aja deh. Cocok aja. Tapi sudah expired semesternya lah. Belum lah. Belum. 2023. Ini angkatan 2023 belum lagi bang. Oh belum, masih kawal. Masih kawal. Kita tunggu bulan Oktober. Iya. Ulun support. Ya, ada tiba-tiba jadi duta kampus kan. Itu warnanya kita berproses ya berapa podcast yang kita kan bang, assalamualaikum duta kampus. Nah tadi bang, tertariknya mendirikan sebuah PPA. Oke. Jadi dulu tuh semester 2 baru selesai ikut kegiatan duta wisata Nananggaluh. Alhamdulillah terpilih di Amuntai dan mewakili di tingkat provinsi. Nah setelah itu kan kembali lagi ke kampus. Nah jadi dulu itu masih aktif di Ormaba nih. Nah jadi karena Ormaba Ulun itu posma di bawah naungan Dema Unif. Jadi ada salah satu senior menyambut seperti ini. Rip, Jakai jadikan di kampus ini ada duta. Karena di UIN ini sendiri tidak ada duta. Awalnya kan ada duta sama sekali itu. Cuma di kampus lain ada sudah dutanya. Nah, akhirnya Ulun mendirikan inisiatif peraturannya Ulun yang maulah, juklak juknisnya Ulun juga yang maulah. Jadi jurinya Ulun juga dan mencari pesertanya Ulun juga tuh. Karena kan ini baru nih. Nah, jadi Ulun tuh bertawaran lawan kawan sekelas, kawan seorganisasi. Alhamdulillah 4 tuh, yang 4 PPA angkatan pertama itu hampir 40 orang. 40 orang. Banyak. Biaya pendaftarannya Ulun masih ingat 30.000. Satu orang dan dulu kadada mengisi Google Form kadada. Jadi full beprint dan akhirnya dijulung ke berkas Dema. Nah, tapi sebenarnya PPA itu dulu disiapkan untuk anak-anak SMA. Nah, anak-anak SMA untuk mencari duta supaya membawai kekawanan yang SMA, aliyah itu masuk ke UIN. Tingkat SMA sederajat tuh. Kami buka pendaftaran hampir 1 bulan, ternyata yang mendaftar cuma 3 orang. Nah, jadi ini kan kada bisa kita nih mau 3 orang, kita bisa juara 1, 2, 3. Tapi impact dari yang namanya promotion kampus itu kurang masih. Nah, jadi kan ulun diskusi sama senior yang di Dema tadi, kayak apa ini bang? Kayak ini aja kita tetap adakan, cuman pesertanya kita ganti anak-anak kuliah di sini juga, anak UIN juga semester 1, 3 dan 5. Alhamdulillah akhirnya ulun ubah peraturannya, pamfletnya diubah, ternyata banyak yang mendaftar. Banyak yang mendaftar. Maaf bang, ini tahun berapa bang? Tahun 2012 ulun semester 3 mendirikan tuh. Masih bapak tuh? Masih SMP bang. SMP? Masih SMP kan? Kira hendak masuk kuliah ya Mas tadi. Sebenarnya sudah bergaul ya Pak. Mencari kayu bakar Makanya sepeda. Nah jual bentor sambil aku masih tuh itu bonnya lah. Tuha ulun disclaimer tuha. Nah jadi kan tahun 2012 itu ulun berpikir PPA ini adalah event sekali aja diadakan. Nah karena dulu kan kita sulit mencari selempang, mencari hadiah, apalagi kan pendanaan itu ya dari bahari kan masalah klasik sampai ke sekarang kakak ini aja. Jadi ternyata 1 tahun kemudian masih berada di Dema nih ulun masih berada di Dema, diminta lagi oleh ketua Demanya adakan lagi Ripai edisi kedua. Akhirnya diadakan lagi, pesertanya semakin banyak, hadiahnya semakin menarik, kompetitornya semakin baik juga nih, sehingga sampai akhirnya ulun 2013 2014 masih di Dema, disuruh lagi mengadakan sampai 2015 ulun seorang jadi ketua Dema, harus diadakan pulang nih. Harus diadakan. Ternyata pada tahun 2015 nah karena Rijal alumni dari Putra Syariah juga kan. Jadi dulu ulun tuh dihubungi oleh ketua Dema Syariah, "Bang, tolong di Syariah diadakan juga duta kampus untuk persiapan orang-orang pemenang di fakultas itu ke tingkat univ." Jadi termasuk 4 juga dalam memproses gimana juklak cunis di PPS itu, penjuriannya ulun juga jadi jurinya. Jadi di fakultas itu ada, karena di fakultas itu pelopornya fakultas syariah kan, hingga akhirnya fakultas yang lain juga ada dutanya. Bahkan di jurusan-jurusan terutama di fakultas syariah, jurusannya semua linear, ada duta kampusnya. Jadi kan pengalaman anak-anak sekarang ini, mereka misalkan nih kadawani di tingkat univ, di tingkat jurusan fakultas belum mencobain. Jadinya kan
kalau ada pengalaman nih kawan nanti kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Gitu. Sampai di tingkat UNIP pemenangnya kita siapkan di pemilihan duta kampus tingkat provinsi dan kita pernah menjuarai juara 1 itu pada tahun 2021. Nah, itu. Semester 3 sudah berjasa ikan bapak semester 3 masih kuliah makan goreng kita adang bang kita sambil minum aja dulu ini kopinya luar biasa namanya nah asa belain rasanya nah. Kenapa bang? Jadi lebih nyaman. Bujur bang. Katanya sudah lawas tegana biasanya lebih nyaman. Nah bujur. Karena salah pilih kita. Ya biasanya menurut kopi itu mencair biasanya hambar. Jadi ini masih tetap konsisten rasanya. Bujur. Ini bujur kan ada gimmick ya pak? Iya. Dasar nyaman. Ya dasar nyaman. Nah tadi apa tahun apa? Nah jadi sini luar biasa banget sudah. Nah, ulun sebenarnya penasaran nih. Jadi pian tadi ada konsultasi jalan rektor Pak Jasri. Nah, bahwasannya pian memilih jurusan yang langka. Nah, tapi kan di sisi lain bagus nih lo ilmu segala macam. Tapi di sisi lain kita kan ada memungkiri misalkan kayak anak begawi. Ya, prospek kerjanya kan kecil. Kenapa pian masih mau memilih jurusan itu gitu? Oke, sebenarnya waktu hendak ngambil S2 itu belum memikirkan prospek begawi kayak apa. Jadi intinya cita-cita ulun tuh kayak apa caranya hendak kuliah di luar pulau. Nah, jadi impiannya kuliah dulu. Sebenarnya kalau tadi kan Rizal lawan Imus bertakun masalah culture shock. Sebenarnya lebih culture shock ketika di Jawa, Bang. Beda banget. Apa bang? Yang paling beda. Setelah lawan Pak Pauji Asri menghadap dulu sama Pak Mujib juga. Dulu Sidin jadi WR3. Sidin bepasan kayak ini ingat benar. Rip misalkan nanti rezeki kuliah di Jogja jangan disamakan lawan di Banjar ya Sidin. Apanya yang disamakan di Kalau di Banjar masih banyak kita ini dikasih deadline tugas. Hari Senin kita menggawainya Senin subuh masih kawah. Tapi kalau di Jogja deadline-nya seminggu sebulan nikam bakalan buka benar ke perpus dah. Karena berbeda. Belain benar di sana. Beda benar nih. Belain benar. Cuman sebelum kuliah ada kisahnya lagi nih. Apa tuh bang? Ternyata di gelombang pertama itu lu tes kada lulus. Jadi kayak mau ngulang-pulang nih kayak dulu. Itu tesnya bulan puasa dan mungkin karena faktor lapar kalau lah tadi ingat sahur tuh jujur bulannya kan ingat sahur dan tesnya itu kan offline tuh kesana ulun. Nah jadi tesnya itu adalah tolong dibulati pilihan ganda yang benar. Dibulati. Nah dibulati. Ulun tuh ada ulun silang. Kayak kebiasaan kita bang lah. Bila pilihan ganda disilang. Ulun silang tuh, ulun silang. Nah mahir kayak bari loh. Silang aja. Nah disilangkan. Nah sekalinya kada termasuk daftar mahasiswa yang lulus. Nah tapi ternyata ada pulang gelombang kedua. Namanya keinginannya masih ada anak menuntut ilmu di luar pulau. Akhirnya tajual sebuah kendaraan. Tajual sekalinya. Babulik pulang ke Jogja tuh tes gelombang kedua sekalinya alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Ya dan ternyata culture shock pertama itu adalah jurusan ulun ini orangnya bertujuh aja di kelas. Jadi semua jurusan S2 yang ada di kampus ulun tuh orangnya rata-rata banyak, bahkan ada 3 kelas. Satu kelas orangnya 30 lebih. Nah, jurusan ulun tuh cuman 7 orang. Semester 1 sampai saya pulang. Jadi bila dosen masuk tuh masak benar loh. Masak benar nah. Jadinya kan yang pertama culture shocknya adalah teman kawanan di kelas les bahasa Inggris berataan. Karena ulun anak pondok loh, bukan anak sekolah negeri. Jadi kan merasa ada pernah lalu les bahasa Inggris nih. Jadi ulun diam-diam les bahasa Inggris. supaya kada menyupan ibadah kita sebagai orang Banjar. Karena ulun ingat benar di kelas itu ada mahasiswa KP pintaran, saking KP pintarannya kada pernah presentasi pakai bahasa Indonesia. Full bahasa Inggrisnya presentasi. Nah jadi masa kita tuh hendak ungut-ungut kayak paham pada dalam hati benar nih dalam hati nih paham benar nih apa nih jadi bahkan ospek PBAK-nya pun juga pematerinya itu dari luar juga pakai full juga bahasa Belanda nih jadi harus tes kita nih harus les bahasa Inggris kita diam-diam supaya kada menyupanakan kita sebagai orang Banjar melawan juga tuh artinya plot twistnya adalah di kelas itu ulun merasakan paling benar nih tapi plot twistnya adalah ulun paling kawa bedulu lulus nah itu pendahuluan lulus lah. Apa rahasianya bang? Karena ulun merasa pertama ulun anak babini. Ini motivasinya.
Bujur. Karena hidup harus perlu motivasi. Iya, motivasi. Bujur ya. Lawan juga banyak dosen tuh menyambat trik Bapak lakas lulus, Bapak Anda kawin karena dimakani apa bini. Tapi ulun percaya di pondok tuh bila kita bakal warga perguruan ulun maka rezeki itu juga ada timbul. Ya, bertambah hadir di kehidupan kita. Alhamdulillah kawa ulun lulus itu 1 tahun 9 bulan. Nah, 1 tahun 9 bulan. Harusnya berapa, Bang? Harusnya 2 tahun. 2 tahun itu biasanya 3 bulan lah lulus. Tapi di kelas ulun ada juga yang hendak 3 tahun hanya lulus. Nah, itu tergantung aja lah. Dulu kan waktu S1 kan duduk wisuda tuh pembelakangan buannya. Kenapa, Bang? IPK perandahnya tuh. Tapi kali ini duduk di mana, Bang? Tapi waktu ini kan tau lah kita S1 wisuda kayak apa dulu. Bila pembelakangan duduk berarti IPK tuh paling rendah. Paling biasa. Tapi lu senang kalau lulus kuliah. Ternyata waktu kuliah S2 duduk pemukaan. Malas modelnya tuh lah. Peringkat 6 terbaik. Nah, sekampusan tuh Bang. Lagi sekampusan jurusan prodi S2. Nah, jurusan prodi S2 jadi duduknya itu di muka. Alhamdulillah kayak ini sekalinya rasanya bujuk-bujuk belajar itu kayak apa. Nah, kayak itu. Panjang perjuangan sih Din sampai terjual kendaraan. Nah, ini bujur berarti kan kita ibarat manut ilmu tuh Bang lah harus sungguh-sungguh bujur. Lapannya karena nih ilmu ya loh harus terus digali dan terus belajar. Karena kayak kami ini juga banyak belajar ya. Luar biasa hari ini ya. Bisa bujur nih banyak banget belajar Olimpian nih Bang. Masya Allah ya. Nah, Bang, ini menarik juga untuk dibahas Bang. Kan ini apa nih? Banyak benar pengalaman sih Din. Ya. Dari S1-nya lebih ke aktivis ya loh. S2-nya menempuh untuk melanjutkan akademisi sih Din. Nah, menurut Pian apa perbedaan yang mungkin signifikan antara zaman sekarang lawan zaman Pian gitu? Nah, apakah di zaman sekarang koler-koler gitu nah termasuk mahasiswanya termasuk ulun gitu nah ya. Kalau masalah koler rajin itu kurang lebih sama aja. Karena kita waktu kuliah misalkan satu kelas nih waktu S1 ada 40-an, itu di pertengahan pasti ada yang ampi. Bujur. Macam-macam buannya karena faktor ekonomi, hendak kawin ya juga. Nah, itu. Yang malah berbeda benar adalah kecanggihan teknologi. Dulu Wahini buhan Pian kawa mengisi KRS online lewat HP. Kalau dulu wajib antri di kantor Siakat pakai mesin tik. Nah, mesin tik tuh kita ngisi KRS online tuh, bukan KRS online, KRS tatap muka. Iya. Pakai mesin tik, lawas mantri buannya maka dulu panas loh, kada dase loh di kantor. Antri sekali giliran kita habis tintanya. Maisi kita. Jadi masih merasa kecanggih teknologi itu bari ngalih benar. Wah ini kakanakan waktu presentasi kuliah kalau kada dapat menjawab soal dari kawanan di kelas. Nyaman benar kita tuh tangan mata ke HP. Mencari jawaban semuanya kawa di bantas. Nah, kalau bahari kata kawa. Jadi kalau kita mohon maaf nih bahasa kasarnya kada tapi bisa menjawab pertanyaan itu ketahuan benar oleh dosen. Berarti ini kada belajar nih. Nah, jadi bahari itu kalau kita giliran maju makalah pasti belajar sungguh-sungguh. Belajar di buku behimat, belajar di internetnya behimat karena kita merasa pertanyaan kawan bila kita kada dapat menjawab bakalan rendah benar di mata dosen. Wah, ini sebenarnya mahasiswa kalau menjawab. Jadi ulun hari ini jadi dosen, ulun berikan tantangan non mahasiswa. Buan Pian kalau giliran jadi pemakalah, Bapak akan memberikan nilai plus bagi pemakalah yang tidak melihat handphone dan tidak melihat laptop mencari jawaban. Bagus. Jadi kan ulun berikan challenge karena waktu ulun S2 itu di antara puluhan dosen yang ngajar ulun waktu S2 cuma satu dosen yang baikan. Baikan dalam tanda kutipnya ada toleransi masalah tugas. Sisanya subhanallah benar. Makanya mamak bujuran mamak. Jadi kawannya di kelas tuh kayak Pak sadar rasanya bahari itu mamak benar kuliah. Banam pulang di kelas. Di mama itu sudahnya ada buahnya rancak benar di mamai kalau kita kada belajar atau di sini ulun kada pernah tetamu mahasiswa kalau presentasi makalah diulang. Kalau ada ulun dulu waktu S2 kalau misalkan presentasi nih sorangan kada ada lagi kerja kelompokan S2. Sorangan bila kada sesuai standar dosen diulang lagi. Diulang menangis kawan di kelas. Nah, diulang terus sampai standarisasi dosennya tuh terpenuhi secara nilai. Karena Jasidin bila aku meluluskan buhan ikam kada sesuai penilaian nanti di akhirat aku dipertanggungjawabkan karena kan bujur-bujur memintakan bujur. Jadinya kan itu tersadar kita tuh harus bujur-bujur belajar. Berarti anggapannya Ben di mahasiswa nih
Ya artinya banyak lah sudah anggapannya. Nah setelah pian dari mahasiswa nih, bapak pian gitu nah lulus S2 apakah langsung kawin atau begawi dulu kah? Oke, jadi sebelum lulus S2 itu alhamdulillah sudah sempat kawin, bukan sempat sudah kawin. Berarti kawin ulang kawin. Jadi habis kawin itu menyelesaikan S2 sekitar 5 bulanan. Nah gitu. Jadi habis lulus S2 itu adalah ternyata ulun menyadari bahwasanya strata sosial orang tua itu hendak benar anak jadi pegawai. Nah, jadi tuh kebanyakan di Indonesia, walaupun banyak kuitan juga yang bisa berpikiran, bukan berarti orang tua ulun kada open minded kan. Cuman karena kan tujuan orang tua yang terbaik ke sana anak tuh macam-macam. Nah, salah satunya orang tua ulun hendak benar ulun jadi pegawai karena orang tua menganggap ikam kau aja sekolah tinggi Nah, jadi akhirnya lulus S2 itu 2018 ulun ikut tes CPNS dan itu gagal. Nah, lulus tes pulang tuh tahun berikutnya dan tesnya nih rami bukan ya? Raminya tuh apa? Di babak pertama lulus terus tuh. Di babak kedua misalkan yang SKB dicari 3 orang yang lulus, ulun tuh peringkat 4. Ada SKB ini apa dulu Bang tahu? Jadi kan waktu tes CPNS itu ada SKD dulu, sekolah apa namanya? Tes yang kompetisi dasar yang soalnya tuh umum. Nah, itu lulus nih. SKB-nya itu seleksi kompetisi bidang. Lanjut Bang. Jadi tahap kedua belum nanti tes aja Tarasani aja juga. Mudah-mudahan buan pian ketika tes pertama kali langsung lulus. Nah, ada Mike. Ini ada fun fact juga. Silakan sampaikan. Nah, jadi kayak Bang. Sedih saja. Aduh nasib ada mengambil tisu. Apanya? Ulun sampat jo tes CPNS nih ulun. Nah, lulus SMA kah? Injil lulus SMA ulun tes CPNS sekali aja Bang, tapi tes polisi 3 kali, 4 dah ya loh. Tes kedua. Saya tadi pertama kali tetap imus, ini lah kayak beban nih abdi negara nih. Potongan aja ulun potongannya jangan. Tapi kan masuk ulun. Belum rezekinya. Jadi yang terakhir ulun tes kedinasan kira masuk juga. Jadi makanya ulun nih penasaran pian nih 6 kali gitu nah banyak pada ulun nih. Kenapa nya 6 kali lah. 6 kali pian dulu kenapa jadi pian masih mau gitu nah. Jadi ulun penasaran benar. Ya, karena kembali lagi karena memang itu salah satu hajat kuitan gesan anaknya. Jadi ulun perjuangkan kayak apapun caranya. Ulun perjuangkan. Jadi teh yang di SKB itu misalkan diterima 3 ikung ulun peringkat 4. Pernah juga diterima saikung ulun peringkat 2. Waduh. Nah, jadi ulun merasa ulun ini sudah hendak sampai di titik berhasil. Tapi belum dikasih kesempatan berarti harus berjuang pulang. Nah, kalau seandainya kuitan tuh menyambet kayak kadosa gen ripai kam lagi. Nah, bisa ulun kada pernah lagi itu. Cuman karena kuitan tuh merasa ikam tetap harus berjuang ripai. Jadi ulun perjuangkan. Kada kerasan 8 tahun memperjuangkan hal itu. Dengan pengalaman bertahan hidup itu pasti tujuannya karena gaji honor dengan PNS itu bukan 6/4 tapi 8/2. Jauh benar bedanya. Jauh benar. Belum lagi tuh gajinya tuh sekehendak orang. Kadang sebulan sekali, kadang 2-3 bulan sekali segala macam. Nah, jadi dirapel Bang, misalkan 2-3 bulan sekali. Dirapel itu. Nah, akhirnya kan tahun 2024 tadi ulun mendaftar pulang. Sama tingkat intensitas belajar itu ulun tingkatkan. Kayak caranya ulun merasa dulu sudah effort belajar, tahun ini harus lebih effort lagi belajar. Nah, akhirnya kan dengan bantuan doa kuitan juga, doa orang-orang yang mengenal baik ulun alhamdulillah ulun berhasil lulus tahun 2024 tadi Desember. Hanya raja. Berarti ini sedang tahap apa nih Bang? Tahap proses menunggu SK. Menunggu SK akan ditempatkan di mana? Berarti kan mesti lagi di tempat pian nih. Bisa jadi di Kota Baru. Ada tetamu lagi sih kan jawabannya mana nih? Kawa tetamu bila buan pian hendak berjalanan ke pantai. Nah, bisa bujur. Ada raja. Tapi mudah-mudahan di bandara. Mudah-mudahan Bang. Jadi kita kalau tetamu terus, sharing ilmu terus. Kalau ngopi ya kalau ngopinya di mana? Dikit lah. Masuk terus ya. Kayak apapun caranya tetap masuk. Jadi pesan gesan imus mudah-mudahan karena kesempatan yang akan datang berhasil juga. Mudah-mudahan Rijal sekali tes langsung lulus. Jangan Bang. Pakai itu supaya mendoakan itu sama kawannya loh. Supaya Rijal kadang merasakan sakit kayak kita.
Sidin luar biasa mendoakan aku ikem tukang patah aja ya Pak. Supaya kamu merasakan jadi aku. Indah oleh. Han, luar biasa benar Sidin hari ini. Banyak ilmunya. Patokan aku. Sebenarnya sampai di tahap kan pernah jauh sampai di tahap ini lah Bang kayak ulun tuh karena berkali-kali loh Bang. Kayak misalkan ulun tes polisi itu tes pertama gara-gara gigi impaksi ya loh. Kedua nih curhat Bang. Ya, ada harus lanjut. Yang kedua gara-gara keloid bekas luka. Penyakitan sekali ya, banyak kekurangan kan tapi dipelajari terus nih kesalahan itu sampai yang ketiga nih ulun kehabisan umur mendaftar gitu nah ya lo. Innalillahi. Berarti umur Mustafa 30 berapa dah? 71 ya. Jadi kan setahu ulun semalam tuh maksimal umur mendaftar tuh 21 pada saat pendidikan. Nah, ulun mendaftar tuh sudah 20 setengah. Jadi tahun terakhir tuh. Jadi pas kada masuk maju dan sakit hati ulun galau terus segala macam. Nah, ulun tahu rasanya. Ada siapa? Ada siapa dulu? Kisah dulu sih. Jadi sebenarnya Bang ulun kandahan. Apalah modelnya tuh kayak orang juga hendak lulus sekolah langsung kuliah gitu nah. Kan karena mungkin kehendak keluarga juga kehendak kulitan coba aja dulu. Cuman kawan orang ini kuliah aja. Nah, mengarasi gitu nah. Jadi kayak apa Bang pian di saat di posisi itu nah pian pasti pernah merasakan lo terpuruk kayak itu nah. Kalau benar kayak itu nah. Ini alahan pada diputusin ginian bangkitnya kayak apa nih? Nah makanya terpuruk benar apalagi ketika berhadapan dengan kawanan sekali tes langsung lulus. Nah, dan dinya menyambut kayak ini. Aku kan bujur-bujur belajar. Waduh, sakit hati banget. Itu terus saya kayak bujur-bujur. Aku bujur-bujur belajar. Oh berarti memang kan ulun percaya takdir Tuhan tuh terbaik tentunya. Nah, jadi kan ulun tuh mungkin ulun berpikir untuk dibukakan lagi untuk meningkatkan kualitas diri begawi. Jadi nanti ketika sudah jadi pegawai kalau kita mengaplikasikannya. Nah, ada takajud lagi. Nah, jadi kalau kembali lagi ke posisi mus kan kita merasakan posisi yang sama, tapi mungkin kadang hal yang kita tuju tuh tidak sampai berarti rezeki kita kadang bukan di sana. Bisa juga kita dilindungi bisa juga. Nah, dilindungi dibukakan tempat yang lebih baik kesan kita. Nah, karena bagaimanapun sesukses apapun kita, tapi kalau kita merasa tidak terjaga, itu akan lebih buruk. Nah, dibandingkan kita melakukan hal apapun, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita terjaga, itu terasa berkahnya. Nah, jadi menurut saya, ulun bisa juga kawan. Bahkan ulun merasa inya punya privilege, kuitannya pejabat. Nah, abdi negara juga kuitannya, tapi anaknya 3 kali tes kada lulus. Kada masuk. Jadi akhirnya inya melanjutkan kuliah dan akhirnya inya merasa hidupnya tertata karena inya udah move on. Inya buka usaha, buka keluarga. Jadi kan yang dulu pernah sakit hati itu ternyata pembelajaran supaya kita lebih kuat di masa depan. Ini pelajaran kesan nyawa. Kamu belajar juga, jangan aku aja. Kita belajar sama-sama. Kita kan tahu aja lah Inggris nanti jadi apa ya. Ya bisa jual jadi tukang laundry. Ada udah salah kuliah. Jangan salah sih. Nah, lu besar. Ya. Jadi bos ya. Ya, jadi bos laundry. Jadi kita kalau mantar baju putih. Bujur nah, ini namanya. Lalu kita di rumah ada kapos, silakan sok ada mesin cuci kawan. Nah, Bang, ini benar juga untuk dibahas nih. Apa nih apa? Hobi tertarik terus nih. Karena saking banyaknya fun fact tentang si Dinding. Nah, Pian tadi kan apakah Pian ini terdiri dari keluarga yang akademisi juga? Kayak ulun nih, misalnya nih, ulun kan kuitan ulun pedagang aja kan ada duanya nih. Sama kuitan ini kan pedagang juga. Sama. Nah, kalau keluarga besar hampir tidak ada yang menduduki posisi akademis. Mama, abah sama pedagang. Nah, jadi di dalam keluarga besar itu kadang ada juga skeptis dari keluarga dan sanak abah. Tentunya abah tuh berkisah dan sanak abah tuh banyak menyambut kasihannya Arif sekolah terus. Nah, gitu. Tapi abah tuh yakin anaknya bisa sampai menuntung kayak gitu. Nah, jadi setidaknya jar abah ikam berenang kawaripai karena dulu abah itu fun fact-nya Sidin basambilan bedang sanak cuman Sidin yang kau sampai lulus SMK. Nah, jadi Sidin tuh hendak benar kuliah dengan biaya seorang tapi kada disupport oleh Kaiden ini.
Nah, baik begawija. Nah, makanya kan cara Sidin mungkin untuk membalas bagaimana pengalaman Sidin, kayak apa caranya anak nih menuntung sakulah je Sidin. Nah, panjang Sidin ya. Ben anak keberapa bang? Anak pertama dari 2 bersaudara aja. Oh 2. Biasanya kan orang bahari itu banyak anak kayak lah. Banyak anak banyak rezeki. Tandanya lain dari orang bahari nih. Ya. Oh, Anum berarti Mas. Memang tuh di sini Mustafa aja kan. Aku penuhannya lah. Di sini tetap penuhannya. Karena paling banyak pengalaman Mustafa. Jujur, sepuh. Ya, jujur. Makanya tadi kan curhat macam-macam loh. Sama juga yang di sini. Karena lain lagi curhat masalah hati. Nah, jujur. Bahasa. Tapi dia sebujur bang, kan ulun 5 kali gagal tuh. Pas mencobai ulun tes kuliah ini bukan mau melajari lah bahwasanya membujur kali ini gitu nih. Iya. Ulun hafal bang jawab nang apa UMPTKN tuh. Maksudnya kan ada bahasa Arab. Nggih, waktu masuk UIN tuh ulun ada bahasa Arab. Kalau ulun dia suka bisa lah ben bahasa Arab. Ulun kan ngerti benar. Jadi model tahu-tahunya bahasa Arab kalimat apa aja, Mus? Apalah. Assalamualaikum. Aduh, kan banyak kosakata yang lain kayak halo. Wassalamualaikum aja. Bahasa Arab ada. Bahasa Arab, cuman ya banyak lagi itu nah. Allahu Akbar. Bahasa Arab jualan. Ya, betul. Gitu, Bang. Jadi sekalinya lo Julun nih sudah menyedesar rezekinya Julun masuk aja Julun. Sekalinya pas mendaftar nih, sekalinya masuk, kayak ini kan rasanya sekali tes masuk tuh. Terasa ya akhirnya terasa ini bujur. Makanya tak kayak ini kan Julun, makanya Julun sebenarnya awal-awal tuh pas menjalani itu Bang kayaknya kan cocok sama aku nih kuliah karena kan sempat begawi jolo maksud ulun seuyuh-uyuhnya ulun begawi ada aja bulanan dapat gitu nah. Amunya kuliah nih seuyuhnya kuliah habis duit malah. Habis duit kenapa Mus? Nah banyak banget. Ini kalau kasaikem banyak cowok sepanjangan ini dipancing Sidin maksudnya habis kuliah nih misalnya kan kayak kita nukar makan misalnya mau fotokopi makanan. Kalau aku nukarkan nomor ada Bang. Iya pak sudah kita sepil ya. Nah itu nah jadi sempat tapi kan akhirnya makan pas mendengar kisah Pian akhirnya mulai termotivasi juga Bang bahwasanya harus menuntung gitu nah jangan tanggung bila sudah kuliah tuh. Siapa tahu nanti Imus ketika sudah tuntung kuliah kan pertama kali tes juga insya Allah bisa lulus juga. Nah mudah-mudahan kan pengalaman sudah berubah bertambah pengetahuan juga pasti bertambah tuh apalagi Imus aktivis juga ya kalau aktif harus jujur panjang aja lah aktif harus iya betul. Nah panjang makanya sebenarnya yang kita kawa bahas sebenarnya tapi waktu kalau memungkinkan Bang sebujurnya kita nih karena segmen part 2 ya mudah-mudahan ngena. Nah closingan biasanya kami harapan dan motivasi Pian untuk kula-kula semuanya terhadap mahasiswa terhadap kawan-kawan di sana silakan Bang. Gasan Buhan Pian yang masih posisi berjuang ya betul tetap perjuangkan apa yang menjadi mimpi Buhan Pian Beratan. Karena seuyuh apapun kita, ulun meyakini Tuhan itu kada pernah keliru dalam mengkalkulasikan setiap usaha kita. Nah, jadi semua itu akan indah pada waktunya. Nah, gitu. Semua akan indah pada waktunya. Bujur, Sidin ini kita mendengar kisah dari perjuangan Sidin tes CPNS 6 kali. Habis itu Sidin sudah merantau ke Banjar nih. Merantau pula ke pulau lain. Nah, luar biasa. Makanya jadi sagan kawan-kawan seberatan bahwasanya jangan pernah merasa aku paling uyuh. Yang penting kita harus berjuang. Karena seberatan orang uyuh sebenarnya. Banyak-banyak bersyukur. Ya, makanya apalagi kalau bertamu sini bersyukur banget. Bersyukur banget kami hari ini. Terima kasih banyak Bang Arif sudah mau berkenan hadir di podcast Bapak Andiran nang kada-karuan tampo. Bujur. Karena kami host masih aincan, hanya masih belajar-belajaran. Makanya rasa Sidin menakoni kita. Kami mohon maaf bana minta rela. Makasih banyak Bang lah. Oke, kita sambung di kesempatan yang lain. Ulun akhirnya terima kasih banyak kesan kakawanan yang menonton hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.